Udah ya? Udah bisa rekam ya? Riverio, halo? Sudah bisa direkam? Sudah bisa, Pak. Masih bisa rekam? Ini saya ngerekam juga. Bisa ya? Iya, sudah bisa, Pak. Oke. Oke, baik ya. Jadi minggu lalu kita sudah diskusikan bab 1, kebutuhan akan audit. Kemudian bab 3 ya, audit dilakukan oleh kantor akuntan publik ya. Kantor akuntan publik selain memberikan jasa audit juga memberikan jasa-jasa lainnya ya. Kemudian bab 24 yaitu hasil akhir atau output dari pekerjaan audit, yaitu laporan auditor independen ya. Yang kemarin juga sudah ada tugas kelompok ya, mencari contoh-contoh laporan audit dengan berbagai jenis bentuk laporan ya. Hari ini kita akan lanjut dengan materi bab 2 yaitu tempat auditor bekerja, kantor akuntan publik. Itu seperti apa sih bentuk legalnya, kemudian bagaimana strukturnya ya, gambarannya seperti apa kantor itu ya, termasuk di dalamnya acuannya apa dalam melakukan audit ya, termasuk profesinya ya. Kemudian kita juga akan lihat bab 25 ya. Nah, auditor ini pekerjaan profesional, tentu perlu ada kode etik ya. Dan setelah itu kita akan lihat lebih dalam, terutama bab 5 ini yang merupakan awal dari kita melakukan audit ya, yaitu kita memahami dulu tanggung jawab manajemen, tanggung jawab auditor ya. Itu yang kita lihat di laporan audit kita tuliskan ya. Dan 3 bab ini sudah dibuat, sudah dibaca, sudah dibuat summary-nya ya. Ini diharapkan diskusi kita lebih mudah ya. Nah, ini laporan keuangan ya. Pelajaran kita audit laporan keuangan. Laporan keuangan ini dibuat oleh manajemen ya. Oleh manajemen melalui satu proses akuntansi ya. Inilah output akhir dari akuntansi ya. Laporan keuangan ini ya minggu lalu sudah kita diskusikan, dibuat oleh manajemen ya, yang mana manajemenlah yang melakukan aktivitas bisnis dari awal tahun sampai akhir tahun. Akhir tahun dia menyusun laporan keuangan ya. Ini merupakan salah satu laporan yang dibuat dan disampaikan antara lain ke pemegang saham. Nah, laporan keuangan ini tidak begitu saja diterima oleh pemegang saham. Ada keraguan ya. Sehingga minggu lalu kita sudah bahas, perlu ada yang melihatlah laporan keuangan ini sudah oke apa belum ya. Karena ada jarak antara penerima laporan dengan yang menyiapkan laporan ya. Samping juga transaksinya banyak, kompleks ya, dan juga khawatir ada motif-motif yang
kurang sesuai. Ya. Nah, sehingga perlu dilakukan audit. Ya, padahal manajemen dalam hal ini kita lihat ini ya di dalam laporannya Telkom itu ada surat perencanaan dari manajemennya yang diwakili oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan. Ya, coba bisa dibaca, Adam. Halo Adam, apa judulnya suratnya ini? Surat pernyataan direksi mengenai tanggung jawab direksi untuk laporan keuangan konsolidasi tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Perusahaan Persero PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan entitas anaknya. Oke, cukup ya. Jadi ada surat perencanaan direksi mengenai tanggung jawab direksi ya, bahwa direksi yang bertanggung jawab terhadap laporan keuangan ya. Tapi ini tidak cukup ya, penerima laporan keuangan yang akan menggunakan untuk pembuatan keputusan belum mantap ya, karena beberapa hal tadi ya, ada jarak, volumenya transaksi juga banyak banget, kompleks, dan ada motif-motif yang kurang baik ya, sehingga dia akan minta untuk dilakukan pengecekan atau istilahnya audit ya. Nah, audit ini adalah kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti mengenai informasi ya, untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Ya, proses audit ini dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Ya, sehingga bisa kita lihat di sini informasinya apa? Informasi laporan keuangan PT Telkom yang tadi ya. Establish kriterianya apa? Tentunya standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Buktinya apa? Ya nanti akan dikumpulkan ya, dokumen, catatan, ya sumber-sumber bukti lainnya baik dari internal maupun eksternal. Hasilnya apa? Yaitu laporan audit nantinya yang intinya merupakan semacam surat pernyataan ya, apakah laporan keuangan sudah oke atau belum ya. Di sini yang utamanya adalah opininya. Sehingga laporan keuangan Telkom tadi yang 4 ya, neraca, rugi laba, perubahan laba, arus kas dan catatan, nah, didahului dulu dengan surat pernyataan dari auditor independen. Sehingga orang yang membaca laporan Telkom lebih mantap. Artinya kepercayaan terhadap laporan keuangannya meningkat, atau istilahnya kualitas informasinya menjadi lebih dipercaya, lebih meningkat. Ya. Itu proses audit dilakukan agar informasinya lebih mantap, ya, lebih diyakini oleh pembaca informasi tersebut. Ya, dalam hal ini pembaca laporan keuangan PT Telkom. Oke, sampai di sini ada punya pertanyaan? Nggak ada ya. Nah, sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu kantor tempat auditor bekerja, yaitu kantor akuntan publik ya. Auditor sendiri itu suatu profesi di mana kita lihat tadi adalah kompeten dan independen ya. Kompeten itu mampu artinya ngerti bagaimana proses menyusun laporan keuangan, dan juga ngerti bagaimana melakukan audit ya, karena sudah mempelajari dan sudah punya pengalaman di bidang tersebut. Independen tentunya dia tidak memihak ke satu pihak apapun ya. Nah, kantor tempat auditor ini bekerja ya, itu adalah kantor akuntan publik ya, yang bisa dikelompokkan dalam 3 kelompok. Ada kantor akuntan yang bertaraf internasional, artinya dia banyak kantornya di berbagai negara ya, seperti Pricewaterhouse antara lain ya, Deloitte ya.
Kemudian ada kantor akuntan publik yang hanya ada di satu negara, ya, misalnya di Indonesia saja. Tapi mungkin dia punya beberapa cabang di berbagai tempat di Indonesia. Ada juga kantor akuntan publik yang hanya berada di satu kota saja, namanya kantor akuntan publik lokal, ya. Biar kita tahu ya di mana kita sebagai auditor bekerja, ya. Nah, jasanya yang utama tadi kan jasa audit, tetapi juga kantor akuntan publik ini juga memberikan jasa-jasa lainnya, ya. Kemarin kita sudah lihat ada antara lain jasa review, mungkin ada jasa penyusunan laporan keuangan dan lain-lain. Secara bentuk hukumnya, ya, kalau lihat di Amerika macam-macam bentuknya, ya. Di kita lebih banyak perusahaan kantor akuntan publik ini bentuknya perorangan dan firma, ya. Sekarang didorong untuk ke firma tadi, ya, lebih dari satu orang pemiliknya, ya, supaya ada saling pengecek, ya. Kemudian secara struktur organisasinya, ya, kalau baru bergabung di kantor akuntan publik tentu akan menjadi associate atau istilahnya junior atau anggota tim, ya. Dan setelah 2 tahunan dan dia akan memahami proses audit bisa menjadi ketua tim atau senior, ya. Dan setelah 5 tahunan ke 10 tahun bisa menjadi manajer, dan ya 10, 15, 20 tahun mungkin bisa diminta menjadi bergabung menjadi partner. Partner inilah yang menandatangan dalam laporan audit, ya, dia yang bertanggung jawab, ya. Nah, kebutuhan akan laporan audit ini tadi karena ada kebutuhan dari pembaca laporan keuangan, ya. Di samping itu banyak perusahaan yang mencari modalnya, ya, di pasar modal, ya. Pasar modal ini di bawah regulasi OJK kalau Indonesia, kalau di Amerika di Securities and Exchange Commission, ya. Tentunya dia yang mengatur, ya, kewajiban melakukan audit di sana, ya. Di Amerika ada Public Company Accounting Oversight Board, ya. Ini yang dibuat oleh SEC, ya. Nah, dalam melakukan audit, auditor tentu punya pegangan, ya, seperti dalam menyusun laporan keuangan. Pegangannya standar akuntansi keuangan, ya, yang sekarang mengarah ke IFRS, ya, International Standard. Demikian juga audit, ya, ada standar audit, ya, di Amerika namanya Statement on Auditing Standard, ya. Inilah US GS, ya, General Accepted Auditing Standard, ya, yang dibuat oleh Auditing Standard Board yang merupakan organisasi yang dibuat oleh American Institute of Certified Public Accountant, di mana untuk asosiasi inilah yang menyelenggarakan kegiatan ujian sertifikasi untuk menjadi auditor, ya. Lulus akan dapat sertifikat Certified Public Accountant. Di Indonesia juga sama, ya, kita organisasinya Institut Akuntan Publik Indonesia, ya, kalau lulus juga sama dapat gelar Certified Public Accountant. Inilah salah satu syarat untuk buka kantor akuntan, ya. IAP di sini, ya, untuk Dewan Standar Audit. Standar inilah yang membuat standar profesional akuntan publik yang minggu lalu kita sudah lihat, ya. Samping standar audit ada standar lainnya, ya. Nah, tadi seperti accounting juga ada usaha yang antar negara ini untuk menyamakan standar, ya, standar accounting, standar audit, ya, karena zaman sekarang interaksi antar negara begitu intensif, ya, lintas batas sudah terasa tidak terlalu terasa, sehingga perlu ada standar yang sama antar satu negara lain, sehingga mengarah kepada standar internasional yang ini juga diadopsi di berbagai negara termasuk di kita, ya. Nah, terkait dengan accounting tadi kita sudah mengarah ke
International Financial Reporting Standard ya, yang udah juga diadopsi di kita, termasuk di banyak negara ya. Secara operasional ya, IAI inilah yang punya tugas membuat standar akuntansi ya, walaupun sekarang juga mengadopsi IFRS ya. Di samping juga untuk perusahaan kecil, perusahaan menengah ada standar yang berkaitan dengan entitas tanpa akuntabilitas publik ya. Itu yang dasar dalam menyusun laporan keuangan ya. Jadi secara umum kita pakainya IFRS untuk perusahaan-perusahaan kecil ya, mungkin kita pakai etap ya. Ini akan menjadi dasar oleh auditor ya dalam menilai ya apakah penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku atau tidak. Inilah bab 2 ya, kurang lebih seperti itu. Coba kita minta review dulu. Bernardus, halo Bernardus. Hadir, Pak. Ya, bisa direview sedikit terkait dengan bab 2. Ya, baik, Pak. Tadi selamat siang Bapak, selamat siang teman-teman. Di sini saya akan mereview tadi pembahasan pertemuan 2. Pertama itu ada profesi auditor. Auditor ini adalah orang yang kompeten dan independen yang melakukan proses auditing, di mana auditing ini adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen tadi, yaitu auditor, untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi yang dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Lalu tadi juga telah dibahas beberapa standar dalam audit. Ada standar umum, ada standar pekerjaan lapangan, standar pelaporan. Nah, standar ini merupakan pedoman bagi auditor dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Halo? Putus-putus suaranya. Oh ya. Oke, cukup dulu ya, biar yang lain lagi lanjut ya. Ini tolong yang videonya masih off, tolong dihidupkan ya. Gading ini, Hafiz, Jeremia, Yudhistira, tolong videonya diaktifkan ya. Ini kebijakan dari lembaga ini ya. Hafiz, halo Hafiz. Hafiz masih on? Oke, masih belum ada Hafiz. Yudhistira, halo Yudhistira. Maaf Pak, Jodis tadi izin ke kamar mandi Pak. Oh, Hafiz, jaringan sedang masalah. Tolong yang izin kamar mandi di chat ya. Oke, ya sudah on semua ya. Ya. Coba bisa direview tadi yang disampaikan Christian. Siap, Pak. Ya. Jadi saya akan melanjutkan review dari Bernardus. Jadi ada 3 kategori kantor akuntan publik. Itu yang pertama. Ada dia internasional, yaitu dia berada di berbagai negara. Terus nasional itu ada di satu negara, tapi mungkin ada cabang-cabangnya di beberapa provinsi itu mungkin. Terus ada yang lokal itu dia berada di satu tempat saja. Terus untuk jasa KAP, kantor akuntan publik, itu yang pertama ada jasa audit. Terus selain itu ada juga jasa lainnya, yaitu seperti jasa mereview atau menyusun laporan keuangan. Terus bentuk hukum kantor akuntan publik itu ada yang perseorangan, ada juga yang persekutuan. Firma terus, ya.
firma ya Pak. Terus ada 4 tingkatan auditor KAP. Itu yang pertama junior, terus senior, manager, dan partner. Untuk junior itu biasanya tugasnya itu yaitu melakukan sebagian besar pekerjaan audit yang terperinci. Kalau untuk senior, mengorganisasikan dan bertanggung jawab atas pekerjaan lapangan, termasuk mengawasi stafnya yang junior tadi. Terus untuk manajer itu membantu penanggung jawab merencanakan dan mengelola audit, mereview pekerjaan penanggung jawab, serta membina hubungan dengan klien. Terus ada partner, yaitu bisa dikatakan sebagai salah satu pemilik KAP, sehingga mengemban tanggung jawab akhir dalam melaksanakan audit dan melayani klien. Yang tanda tangan laporan audit ya? Iya Pak. Terus pasar modal di Indonesia kalau setiap ada jasa keuangan itu ini di Indonesia harus terdaftar di OJK. OJK itu adalah lembaga yang mengawasi jasa-jasa perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia. Itu saja mungkin Pak. Oke, baik. Terima kasih Christian. Oke, lanjut Christina. Saya tambahin Christina sebelum kita lari ke bab berikutnya. Halo Christina. Christina Febriani. Halo. Nggak ada suaranya? Maaf Pak. Oh ya. Halo. Halo ya. Sudah dengar Pak suaranya? Oh, sudah dengar suaranya. Silakan Christina. Diawali, diulang ya Pak? Review aja. Bisa dilanjutkan, bisa diulang. Silakan. Ya, jadi profesi editor, auditor membutuhkan kemampuan yang kompeten dan independen. Kemudian dari kategori KAP-nya juga ada internasional, nasional, dan lokal. Jasa KAP, jasa audit, jasa lainnya. Kemudian untuk 4 tingkatan auditor, ada asisten staf, auditor senior atau penanggung jawab, manajer dan manajer senior, dan mitra. Untuk asisten staf itu pengalaman rata-rata mungkin kurang lebih 0 sampai 2 tahun. Untuk auditor senior kurang lebih 2 sampai 5 tahun. Untuk manajer senior 5 sampai 10 tahun, sedangkan mitra 10 lebih dari 10 tahun. Oke. Kemudian tanggung jawab dari seorang asisten staf melakukan pekerjaan audit yang terperinci. Sedangkan untuk auditor senior bertanggung jawab atas kinerja prosedur audit, termasuk mengawasi. Untuk manajer senior merencanakan dan mengelola audit, kemudian meninjau pekerjaan penanggung jawab, sedangkan mitra meninjau keseluruhan pekerjaan audit. Mungkin begitu Pak. Oke. Kemudian yang menjadi pegangan auditor dalam mengaudit apa? Kalau nyusun laporan keuangan ada standar akuntansi keuangan. Kalau auditor, pegangan dalam audit apa? Pak, Halo? boleh diulangi Pak? Ya, kalau dalam menyusun laporan keuangan, ya itu mengacu kepada standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Nah, kalau dalam mengaudit, pegangan auditornya apa? Standar audit internasional. Ya, kalau di Indonesia namanya apa? IFRS.
Halo? Halo? Ya, kalau Indonesia standarnya apa namanya? IFR. Itu, Pak. Kalau IFRS itu untuk akuntansi ya. Kalau untuk audit? Indonesia IAPI. Ya. Di Indonesia organisasi auditor apa namanya? Halo? Halo? Ya, organisasi auditor di Indonesia apa namanya? Kalau di Amerika apa namanya? Di buku Aren. IAI, Pak. Oh, itu organisasi akuntan ya, yang bertugas antara lain menyiapkan standar akuntansi ya. Kalau auditor? Kalau auditor, Oke, bisa dibantu oleh The Gading. Halo The Gading. Baik, Pak. IAPI bukan, Pak? Institut Angkutan Publik Indonesia. Iya, IAPI. Ya, biasa nyebutnya IAPI ya. IAPI. Oke, Pak. Oke. Standarnya dipakai oleh auditor apa namanya? Ya. Halo The Gading. Jadi kalau kita nyusun laporan keuangan, kita pakai standar akuntansi keuangan. Itu yang kita pelajari di pengantar 1, pengantar 2, intermediate ya, yang dituangkan dalam buku textbook ya. Sama juga dalam audit dituangkan dalam buku textbooknya di Aren, itu sebenarnya isinya standar, cuman lebih rinci ya, kita mudah mempelajari dibanding kita baca standarnya ya. Apa standarnya kita kalau untuk mengaudit? Standar audit. SPAP bukan, Pak? SP apa? Ya, SPAP namanya. SPAP. Ya, SPAP, betul, SPAP. Standar Profesional Akuntan Publik, ya. Kemarin saya sudah tampilkan, ya. Dalam salah satunya dia ada standar audit di dalamnya, ya. Ada juga standar reviewnya, ya. Nah, ini yang menyiapkan oleh Dewan Standar Audit, ya. Nah, untuk membuka kantor akuntan publik disyaratkan harus lulus ujian profesi, ya, harus dapat Certified Public Accountant yang ujiannya diselenggarakan oleh IAPI ini, ya. Sama seperti di Amerika juga, ya. Untuk buka kantor akuntan publik juga harus punya Certified Public Accountant, ya. Oke, Dewa Ayu, halo Dewa Ayu. Hadir, Pak. Ya, bisa direview terkait dengan standar yang dipakai oleh auditor sama dipakai dalam nyusun laporan keuangan. Nah, kalau misalkan standar yang dipakai oleh auditor seperti yang dijelaskan tadi, ada namanya SPAP, yaitu Standar Profesional Akuntan Publik yang telah disiapkan oleh DSI, yaitu Dewan Standar Audit, di mana organisasi yang ada di Indonesia itu bernama IAPI atau Institut Akuntan Publik Indonesia. Nah, sebelumnya kita tuh juga harus mempunyai suatu sertifikat di mana bisa kita sebut sebagai CPAS atau Certified Public Accountant, gitu, Pak. Ya. Nah, kita juga sudah mulai mengadop ya standar audit internasional seperti juga standar akuntansi internasional ya. Tentunya kita juga bergabung dalam organisasi internasional ini ya. Oke. Kalau terkait dengan standar akuntansi bisa dijelaskan yang menjadi dasar menyusun laporan keuangan dan itu menjadi acuan auditor juga tentunya dalam mengaudit. Waktu pengantar belajar kan akuntansi pakai IFRS kan? Apa lagi? Pada saat belajar pengantar akuntansi semester sebelum-sebelumnya itu bukunya pakai standar IFRS kan? Iya, Pak. International Financial Reporting Standard. Nah, ya itulah yang memang juga diadopsi ya, artinya itu menjadi dasar dalam menyusun laporan keuangan
ya, yang kalau di Indonesia Ikatan Akuntan Indonesia lah yang mengadopsi standar tersebut, ya. Di samping juga ada standar yang untuk perusahaan kecil menengah, ya, entitas tanpa akuntabilitas publik ini, ya. Oke, nah sebagai auditor tentunya kan tadi dia kompeten, independen, dia bekerja profesional. Nah, ini kita coba lihat ke bab 25 ya. Tentunya udah dibuat summary-nya bab 25. Sebagai profesi tentunya kan punya juga kode etik profesi. Coba bisa di-sharing apa yang udah dibaca dan dibuat summary-nya. Dewa. Halo, suaranya hilang? Suaranya hilang? Oke, ya udah. Ini untuk bab 5 terlebih dahulu atau Bab 25. Bab 25? Bab 25, kode etik. Oke. Ya. Ketika saya kemarin membuka PPT yang ada di LMS dan juga saya telah mencocokkan dari resume sebelumnya, saya mendapat bab 25 itu adalah etika profesional, di mana seperti yang kita ketahui, etika itu adalah perangkat prinsip moral atau nilai. Nah, jadi perangkat nilai tersebut diantaranya ada integritas, kejujuran, mematuhi janji, loyalitas, keadilan, kepedulian kepada orang lain, dan lain-lain. Nah, kemudian ada juga perilaku yang tidak etis, di mana perilaku yang berbeda dari yang harus dilakukan. Seperti standar etika, alasannya itu ketika standar etika seseorang berbeda dari masyarakat umum. Kemudian seseorang memilih bertindak berbeda dari yang lainnya atau bertindak semaunya. Nah, kemudian ada juga namanya dilema etika, di mana situasi yang dihadapi seseorang, di mana keputusan mengenai perilaku yang layak harus dibuat. Nah, untuk rasionalisasi yang biasa digunakan dalam perilaku tidak beretika itu diantaranya semua orang melakukannya, kemudian jika itu legal maka itu beretika, dan kemungkinan ketahuan dan konsekuensinya. Ada juga saya meresume kebutuhan berperilaku beretika dalam profesi, di mana alasan yang mendasar diperlukannya perilaku profesional yang tinggi pada setiap profesi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang diberikan profesi, ya, sebentar. Dari Ya. yang dilakukan secara perorangan. Ya, Nah, kemudian itulah. Pak juga membaca kode perilaku akuntan Indonesia. Ya, Pak? Iya. Jadi kenapa perlu kode etik tadi? Bagus sekali tadi. Ya, karena kebutuhan akan kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang diberikan oleh profesi, terlepas dari yang dilakukan secara perorangan seperti itu, Pak. Jadi ketika kita itu berperilaku beretika dalam profesi, maka orang lain itu akan percaya kepada kita dan banyak orang yang akan menggunakan jasa kita gitu, Pak. Terima kasih. Ya, bagus. Ya, itulah yang perlu di-underline, artinya kita perlu kepercayaan ya di bidang audit ini, ya. Tentunya kepercayaan itu yang paling penting ya, karena kita yang memberikan semacam stempel ya bahwa laporan keuangan ini oke, silakan dibaca, bisa dijadi dasar pembuatan keputusan. Tentunya itu perlu kepercayaan ya dari masyarakat ya. Kalau kita sudah nyatakan laporan keuangannya unmodified, oke-oke saja. Ternyata di belakang hari ada masalah, ya tentunya kepercayaan itu menjadi merosot ya, apalagi karena perbuatan-perbuatan yang tidak beretika ya. Oke, terima kasih. Kita minta coba Elsa. Halo Elsa. Tes. Halo Bapak. Ya. Apakah sudah masuk? Ya, sudah ya, bisa disampaikan terkait masih etika ya. Jadi bab 1 kita bicara tentang kebutuhan akan audit, kemudian bab 3 jasa-jasa lainnya dari kantor akuntan publik, kemudian bab 24 sebelumnya output akhir dari laporan auditnya. Tadi kita review jasa kantor tempat akuntan bekerja, kantor akuntan publik, ya ada beberapa jasa dan juga diperlukan profesional, dan baru aja tadi direview tentang kebutuhan akan adanya kode etik ya,
profesionalisme dalam melakukan audit. Bisa direview lagi bab 25 ini. Ya Pak, baik. Jadi tentang etika profesi tadi, seperti yang dibilang oleh Kislinya sebelumnya, bahwa etika itu perangkat prinsip moral atau nilai, di mana perangkat nilai ini diantaranya itu seperti kejujuran, integritas, mematuhi janji, dan lain sebagainya hingga ketanggugatan. Kemudian ada juga perilaku yang tidak etis, yaitu seperti yang dibilang Kislinya juga, itu perilaku yang berbeda dari yang harus dilakukan. Entah itu alasannya itu juga karena standar etika seorang berbeda dari masyarakat umum. Kemudian ada juga seseorang yang memilih bertindak semaunya. Kemudian juga seperti yang dibilang tadi bahwa mengapa diperlukan ini, karena kita memerlukan kebutuhan karena kepercayaan. Karena istilahnya tadi seperti yang dibilang Bapak bahwa kita ini istilahnya kita sebagai yang memberikan stempel. Kemudian juga ada Kode Perilaku Akuntan Indonesia. Kalau menurut AICPA itu kode perilaku profesional itu terdiri dari ada prinsip-prinsip, kemudian peraturan perilaku, interpretasi, ketetapan etika. Di mana prinsip-prinsip ini adalah standar ideal dari perilaku etis yang dapat dicapai dalam terminologi filosofi. Kemudian kalau peraturan perilaku ini merupakan standar minimum perilaku etis yang ditetapkan sebagai peraturan khusus dan merupakan keharusan. Kemudian interpretasi dan ketetapan etika. Kemudian selain itu juga ada pernyataan etika profesi. Pernyataan ini diantaranya ada integritas, objektivitas, dan independensi. Kemudian ada kecakapan profesional. Yang ketiga ada pengungkapan informasi rahasia klien dalam hubungannya dengan informasi rahasia klien. Kemudian ada iklan bagi kantor akuntan publik. Kelima ada komunikasi antar akuntan publik. Dan terakhir ada perpindahan staf atau partner dari satu kantor akuntan ke kantor akuntan lain. Oke, ya. Terima kasih ya. Ya, jadi kebutuhan akan audit ya, karena tadi kita lihat memang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, diharapkan yang mengaudit ini tentunya orang yang kompeten dan independen ya, punya bekerja secara profesional ya. Dia bekerja di kantor akuntan publik ya, yang dalam bekerja ada mengacu kepada standar ya, itu minimal yang harus dia penuhi ya, standar audit itu ya. Dan dia harus bekerja profesional. Nah, sekarang kita langsung lihat ke bab 5 ya. Tanggung jawab akuntan publik ya, auditor, dan tanggung jawab manajemen ya. Tadi kita sudah lihat di pembukaan pertama, manajemen dalam hal ini direktur utama dan direktur keuangan tanda tangan di atas materai bahwa laporan keuangan tanggung jawab kami katanya kan. Oke. Terus tanggung jawab auditor di mana? Nah, di laporan audit kita lihat bahwa tanggung jawab auditor adalah dalam hal opini ya, dalam hal memberikan pendapat apakah laporan keuangan oke, atau dalam kalimat standarnya bebas dari salah saji material ya. Ini bab 5 ini sudah teknis ya. Bagaimana kita memulai melakukan audit ya, tolong dipahami ya. Nah, itu kita udah bisa membedakan tanggung jawab auditor, tanggung jawab manajemen ya. Manajemen lah yang menyiapkan laporan keuangan ya melalui proses accounting ya. Dari awal transaksi yang bersifat keuangan ya, kemudian ada proses accounting jadi angka saldo akhir ya, jadi laporan keuangan. Nah, itulah yang akan menjadi pegangan auditor ya. Artinya dimulai dari transaksi yang bersifat keuangan, kemudian ada saldo-saldonya, saldonya akan menjadi dasar membuat income statement, balance sheet segala macam ya. Nah, tentunya di satu perusahaan transaksinya ini banyak ya. Nah, bagaimana auditor melakukan auditnya? Nah, ada satu pendekatan yaitu auditor bisa melakukan dengan mengelompokkan dalam siklus-siklus transaksi ya, namanya siklus laporan keuangan ya. Jadi laporan keuangan kita bagi dalam siklus-siklus ya. Seperti apa siklusnya ya, ini kita lihat. Tentunya pada saat perusahaan dibentuk ya, perusahaan perlu pendanaan ya.
Pertama kali tentunya ada setoran dari pemegang saham. Jadi kalau sudah berjalan butuh dana, bisa pinjam ke bank, bisa terbitkan obligasi, ya. Nah, ini satu siklus yang kita kelompokkannya, ada akun-akun yang terkait di dalam sini, ya. Bagaimana pencatatannya? Coba kita review dikit dulu. Farhat, halo Farhat. Nah, hadir, Pak. Nah, pada saat perusahaan dibentuk ada setoran modal dari pemilik, ya, ada kejadian yang bersifat keuangan, ada transaksi keuangan, tentunya akan dicatat buku jurnal. Nyatet jurnalnya seperti apa? Jurnalnya setoran modal di pemegang saham pada saat dibentuk. Transaksi di perusahaan banyak, ini yang kita akan audit, ya. Nah, kita kelompokkan dalam siklus-siklus transaksi. Yang antara lain pada saat dibentuk tentu ada setoran modal, ya, capital acquisition, perolehan modal, ya, termasuk perolehan dana dari pihak lainnya. Pada di store, jurnalnya seperti apa? Halo, hilang suaranya? Pada capital, Pak. Cash pada capital. Cash pada capital. Ya. Itu akun neraca atau akun rugi laba? Akun neraca, Pak. Akun neraca dua-duanya, ya. Kemudian bisa jadi dalam perjalanan perusahaan perlu dana lagi, mungkin akan menerbitkan obligasi. Jurnalnya gimana? Halo Farhan. Menerbitkan obligasi untuk pendanaannya? Cash pada bond. Ya, cash pada bonds payable, ya. Namanya bonds tentu kan akan ada bunganya, ya, akan ada bunganya. Pada saat bunganya dibayar, misalnya 6 bulanan atau tahunan, jurnalnya gimana? Bayar bunga. Interest expense pada cash. Oke. Nah, cash pada bonds payable, interest expense pada cash, itu akunnya akun neraca atau akun rugi laba? Akun rugi laba, Pak. Yang mana yang akun rugi laba? Interest expense. Interest expense. Terus yang lainnya akun neraca. Neraca. Oke, ya. Dari dalam satu siklus ini kita lihat akunnya banyak, ya, yang terkait beberapa. Ya, ada interest expense, ada cash, ada bonds payable, ya. Sehingga ini kita lihat di buku Arens, ya, dalam satu contoh perusahaan, ya, ini trial balance-nya. Ada akun neraca, ada akun rugi laba. Nah, akun-akun inilah dikelompokkan dalam kita mengaudit mana yang masuk capital acquisition and repayment, ya, tadi kebutuhan akan pendanaan. Mana yang masuk siklus lainnya, misalnya siklus pembelian dan pembayaran. Oke, terima kasih Farhan. Hafiz, sudah ada Hafiz? Halo Hafiz? Hafiz menghilang? Oke. Indra, halo Indra. Iya, Pak. Ya. Kemudian ada siklus setelah punya dana, ya, perusahaan punya dana baik dari pemegang saham atau ngutang ke bank atau jual obligasi tadi, ya. Dana ini tentunya akan digunakan untuk beli, ya, pertama kali tentu akan beli aktiva tetap, ya, misal tanah dan bangunan. Jurnalnya gimana itu? Boleh diulang, Pak? Ya, setelah perusahaan berdiri dapat dana dari pemegang saham, mungkin juga jual obligasi atau pinjam uang ke bank, tentu dananya ini akan digunakan antara lain untuk beli aktivitas berupa tanah dan bangunan. Pada saat perusahaan beli tanah dan bangunan, jurnalnya gimana? Akun apa saja yang ada? Plan pada cash, Ya. terus building pada cash, Pak. Oke.
Kemudian pada akhir tahun tentunya akan ada penyusutan. Gimana jurnalnya? Depreciation expense pada accumulated depreciation expense building. Nah, mana yang akun rugi laba, mana yang akun neraca? Land building akun neraca atau akun rugi laba? Yang expense itu rugi laba, Pak. Yang expense-nya rugi laba. Ya, dalam satu siklus ini ada akun neraca, ada akun rugi laba. Ya, oke. Jeremy, halo Jeremy. Jeremy yang mana ya, Pak? Oh, Jeremy ada dua ya. Ada Jeremy Sabam dulu deh. Jeremy Sabam. Hadir, Pak. Oke, ya. Kita lanjut. Setelah tadi akuisisi aktif tetap, mungkin juga ada akuisisi. Kalau dia perusahaan dagang, dia akan beli barang, ya. Tentu ada proses penjualannya. Nah, udah beli barang, mungkin dia akan dijual, ya, masuk ke siklus penjualan. Tentunya nanti akan ada penerimaan cash-nya juga, ya. Bagaimana penjualan itu di jurnal? Penjualan secara kredit. Penjualan secara kredit ya, Pak. Ya. Akun payable pada sales, Pak. Penjualan. Akun payable kan pembelian ya. Oh, akun receivable pada sales, Pak. Akun receivable pada sales. Kemudian pada saat dibayar? Pada saat dibayar, cash pada akun receivable, Pak. Kalau ada barang yang diretur? Barang yang diretur ya, Pak? Ya, karena cacat atau dan nggak sesuai. Sales return pada akun receivable, Pak. Pada akun receivable. Pada akhir tahun, akun receivable mungkin masih ada banyak, tentunya sesuai dengan standar, harus disajikan sebesar yang diyakini oleh manajemen bisa diterima pembayarannya. Sehingga mungkin harus ada yang dicadangkan. Bagaimana pencadangan pada akhir tahun? Terkait dengan akun receivable. BDI pada allowance mungkin, Pak? BDI pada allowance, ya. Nah, artinya banyak akun yang terkait di sana, ya. Banyak akun yang terkait di sana, sehingga kita lihat di sini, coba bisa dilihat nggak di sini ya. Untuk sales and collection, akunnya apa saja di sini? Di Starwood Group ini? Pak, kayaknya kurang jelas, Pak. Kurang besar? Coba. Agak buram, Pak. Agak buram. Oke, kalau kita ini? Bisa dilihat yang masuk siklus penjualan dan penerimaan kas? S, kodenya S ya. Sales, Pak. Paling atas dulu dong cash, tentunya ada cash itu kan S masuk. Cash. Kemudian trade account receivable, Pak. Oke, atau account receivable aja namanya ya. Iya, account receivable. Setelah itu yang di bawahnya, Pak. Iya, apa tuh? Other account receivable. Sebelumnya? Allowance for account collectible accounts, Pak. Ya, updas ini ya. Iya, Pak. Oke, kemudian? Setelah itu other account receivable. Iya, kemudian yang paling bawah itu? Yang setelah itu sales, Pak. Oke, setelah itu? Setelah itu sales returns and allowance, Pak. Oke, kemudian di bawah, agak ke bawah dikit. BDE, Pak. BDE. Expense. Ya. Jadi di neraca saldo, ya, yang nanti akan jadi kita dasar menyusun laporan keuangan, ya, rugi laba kemudian neraca, yaitu terdiri dari transaksi yang banyak. Nah, oleh auditor ya, kita sebagai auditor kita kelompokkan ke dalam siklus-siklus. Sehingga semua akun tadi akan masuk semuanya dalam siklus ini. Nanti kita ngauditnya dengan pendekatan siklus ini ya. Sehingga satu kesatuan tadi kan AR pada sales ya, cash pada AR, bad debt action loan for uncollectible accounts ya.
Itu satu kesatuan sehingga lebih sistematis kita mengauditnya, ya. Tinggal kita bisa menentukan mana yang kita mungkin akan audit lebih dalam, mana yang mungkin cukup sekilas saja, ya. Inilah pendekatan audit kita, ya. Jadi kita membagi laporan keuangan ke dalam siklus-siklus. Siklusnya seperti tadi. Sehingga semua akun masuk dalam siklus tadi. Oke. Langkah berikutnya kita memahami pernyataan manajemen. Tadi kita udah lihat pernyataan manajemennya, ya. Bahwa direksi bertanggung jawab terhadap kebenaran laporan keuangan. Ya. Nah, pernyataan manajemen ya oleh auditor ini dikelompokkan dalam pernyataan terkait dengan transaksi ya termasuk disclosure-nya dan juga pernyataan terkait dengan saldo ya. Ini ya termasuk disclosure-nya juga ya. Jadi manajemen bilang bahwa laporan keuangan oke, yang artinya memang itu transaksinya terjadi, misalnya transaksi pembelian dan yang dicatat itu memang terjadi dan semua yang terjadi itu memang dicatat, itu kata manajemen. Ini akan menjadi tujuan audit kita untuk membuktikan benar nggak pernyataan manajemen ini, ya benar nggak asersi manajemen ini, ya. Nah pada saat kita mengaudit salah satu siklus penjualan ya akun penjualan misalnya dalam siklus penjualan dan penerimaan kas, ya tentunya kita akan menjadikan tujuan audit kita ingin membuktikan apakah penjualan yang dicatat ya tadi penjualan dicatatkan AR pada sales ya yang totalnya dalam setahun katakan 100 miliar. Itu memang terjadi apa enggak? Ada enggak yang fiktif? Ya jangan-jangan cuman 20 miliar sebetulnya. Hanya dicatatannya 100 miliar ya. Itu menjadi tujuan khusus audit terkait dengan penjualan tadi ya. Kemudian juga terkait dengan penjualan dari pernyataan manajemen bisa tersirat bahwa manajemen bilang semua transaksi penjualan dicatat, nggak ada yang diumpetin, ya. Itu menjadi tujuan audit kita untuk memberikan pernyataan manajemen tersebut, ya. Nah, terkait dengan transaksi penjualan, nah, kita akan menjadi tujuan audit kita, ya. Apakah semua transaksi penjualan memang sudah dicatat AR pada sales? Ada nggak yang nggak dicatat? Dicatat total penjualannya 100 miliar, jangan-jangan 130 miliar. Ya. Termasuk ada nggak informasi penting yang memang perlu disampaikan di dalam terkait dengan penjualan-penjualan tersebut. Ya. Itu ya. Jadi pernyataan manajemen kita bagi dalam terkait dengan transaksi dan terkait dengan saldo termasuk disclosure-nya. Ya. Terkait dengan saldo, ya ini saldo biasa lebih banyak kepada saldo neraca, ya misalnya di sini saldo inventory, ya persediaan, ya dalam neraca ada jumlah persediaan misalnya 70 miliar, manajemen bilang itu oke, ya dalam oke itu tersirat maksud memang lengkap, ya. Nah, tentunya ini akan menjadi tujuan audit kita ingin membuktikan terkait dengan inventory. Apakah inventory yang dilaporkan di neraca pada tanggal 31 Desember 2020 memang ada 70 miliar. Ya. Jangan-jangan sebetulnya hanya 10 miliar. Ya. Nah, itu tujuan audit kita. Kemudian completeness, lengkap. Ya.
ada nggak inventory yang tidak dilaporkan, ya, sehingga itu juga menjadi tujuan audit kita. Kita harus punya keyakinan nantinya bahwa semua yang dilaporkan di neraca memang ada, semua inventory yang ada memang dilaporkan di neraca, ya. Nah, tujuan-tujuan audit inilah nanti yang akan kita pikirkan, ya, kolom berikutnya, ya, selanjutnya. Bagaimana langkah-langkah kita mencapai tujuan tersebut. Nah, langkah-langkah itu kita namakan program audit, ya. Nah, yang selanjutnya, langkah-langkah ini kita jalankan sehingga kita akan dapat namanya bukti audit. Itulah pekerjaan audit kita, yaitu mengumpulkan bukti audit. Atas dasar bukti audit itulah kita menyusun laporan audit yang 1-2 halaman tadi, ya. Apakah dalam siklus penjualan penerimaan kas misalnya ini, ya, sales, AR, oke apa tidak, ya. Kalau oke, kita bisa nyatakan oke, siklus ini secara keseluruhan wajar lah, sales wajar, AR wajar, akun-akun lainnya wajar, ya. Nah, itu kita turunkan dari pernyataan manajemen yang menjadi tujuan umum audit kita, setelah itu menjadi tujuan khusus terkait dengan akun-akun yang kita akan dalami, akan cek lebih dalam, ya. Nah, bagaimana tujuan audit itu dicapai? Tujuan audit dicapai tentu kan ada fasenya, ya, ada tahapan-tahapannya, ya. Kita mulai dulu dengan membuat rencana dan terkait dengan merancang pendekatan audit yang akan kita gunakan, ya, karena transaksi banyak, ribuan, jutaan mungkin, ya, kita nggak mungkin mengecek seluruh transaksi, sehingga kita harus bekerja efisien efektif. Untuk itu kita belum buat rencana audit, ya. Setelah kita buat rencana audit, baru kita melakukan eksekusi terhadap rencana itu, ya. Mungkin kita bisa mulai dari kita menguji pengendalian, kemudian melakukan substantive test of transaction, ya. Setelah itu kita melakukan prosedur analitis. Setelah itu kita melakukan test detail of balance, ya. Setelah itu baru fase terakhir kita melakukan penyelesaian audit dan menerbitkan laporan auditnya, ya. Nah, ini untuk fase 1 nanti kita akan dalami mulai bab 6 sampai bab 12, ya. Fase 2 setelah UTS yaitu bab 13, 14, fase 3 itu pengujian saldo, ya, sama prosedur analitis itu bab 15 sampai bab 22, dan penyelesaian audit nanti kita akan pelajari di bab 23 dan 24, ya. 23, 24, ya. Ini buku Aran yang edisi 17, ya. Nah, tadi kita terkait dengan transaksi, ya, penjualan, kita ingin menjadi tujuan audit kita, ingin membuktikan pernyataan manajemen bahwa penjualan yang dicatat itu memang terjadi. Penjualan yang terjadi memang semuanya dicatat, ya. Nah, itu kita pikirkan langkah-langkahnya, ini nanti di bab-bab selanjutnya, tapi ini saya tunjukkan aja. Nah, untuk itu, untuk membuktikan hal tersebut, apa yang kita akan lakukan? Antara lain misalnya nomor 13 ini, yaitu kita akan mengecek, ya, dokumen-dokumen yang ada, ya. Jadi untuk penjualan terjadi kan tentunya akan ada pesanan pembelian, ya, pesanan penjualan. Kemudian ada pengiriman barang. Kemudian ada tanda terima barang dari customer. Kemudian setelah itu akan ada tagihan dari perusahaan, invoice, ya. Nah, dokumen itu akan kita minta di bulan Januari. Misalnya ada 1000 transaksi, ya, kita ambil mungkin 50 transaksi yang besar. Kita akan cek, ada enggak pesanan pembelian dari customer, ada enggak bukti pengiriman barang, ada enggak bukti bahwa customer telah terima barang tersebut. Nah, kemudian ada enggak dokumen penagihannya atau invoice-nya ke customer tersebut, ya. Kalau itu ada, kita bisa simpulkan bahwa satu transaksi ini memang terjadi. Kemudian kita cek lagi transaksi lainnya, memang terjadi.
itu tentunya kita bisa meyakinkan memang yang dilaporkan penjualan 100 miliar, ya mungkin bulan berikutnya ya tiap bulan kita sampel beberapa sehingga kita simpulkan bahwa memang penjualan itu memang terjadi dan ada memang ya. Nah, kemudian kita juga mungkin melakukan prosedur analitis ya, kita bandingkan ya beberapa tahun ya. Nah, ini langkah-langkah yang kita akan lakukan. Ini contoh langkah yang sudah dikerjakannya sebelah kanan ya. Ini prosedur analitis ya, sehingga kita punya bayangan ada nggak yang aneh di sini ya, pergerakan dari tahun ke tahun ya, salesnya, kemudian gross marginnya ya, ada nggak lompatan-lompatan menurut kita tidak lazim ya. Nah, terkait dengan saldo, nah ini kita bisa lakukan langkah-langkahnya ya, misalnya terkait dengan account receivable ya, kita bisa melakukan beberapa langkah-langkah audit untuk membuktikan apakah account receivable itu ada ataukah nilainya memang itu diyakin bisa ditagih. Nah, mungkin kita perlu mengecek pencadangannya ya, tentunya lazimnya mungkin ada saja piutang yang nggak bisa ditagih sehingga sewajarnya ada pencadangan ya. Kita lihat pencadangan dilakukan oleh perusahaan seperti apa. Nah, kita cek ya, mungkin sekarang lebih mudah dengan adanya Excel, dengan kebijakan akuntansi yang ada, kebijakan pencadangan yang ada, kita hitung ulang ya. Ini bukti audit, ini bukti rekalkulasi namanya ya. Besok pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bukti. Ternyata kita hitung berdasarkan perhitungan ulang kita, angkanya berbeda dengan yang dilakukan catat oleh perusahaan, sehingga ada perbedaan. Nah, inilah kesimpulan audit kita ya, bahwa perhitungan piutang tak tertagih berbeda ya, $95.000 ya. Sepertinya tidak material ya, tapi ini kita akan tetap usahakan kita lakukan koreksi ya. Demikian juga bukti yang lainnya. Nah, bukti ini kita peroleh dari mana? Dari langkah-langkah audit nih, audit prosedurnya ya, baik terkait saldo maupun audit prosedur terkait dengan test of control and substantive test of transaction ya. Yang langkah-langkah itu kita buat dalam rangka mencapai tujuan ini ya, specific sales transaction related audit objective ya. Recorded sales are for shipment made non-conspicuous customer ya, bahwa itu tidak fiktif, memang ada itu transaksinya ya. Nah, kemudian untuk inventory pada tanggal 31 Desember memang ada inventory yang 70 miliar tersebut. Nah, itu tujuan spesifik audit kita. Nah, tinggal kita pikirkan langkahnya ya. Langkahnya untuk inventory misalnya ya, kita datengin aja, lakukan stock opnam inventory. Ada berapa gudang? Ada 10 gudang. Ya sanggup tuh datangin 10 gudang ya. Cek, hitung ya. Mungkin pihak company yang hitung, kita melihat bagaimana proses perhitungannya. Oke, ternyata memang ada dan barang itu ada di gudang. Itu nanti dalam hal operasionalnya. Tetapi ini kita buatkan dulu tujuan audit kita ya. Nanti kita pikirkan bagaimana mencapai tujuan ini. Itulah langkah-langkah auditnya ya. Jadi bab 5 ini intinya kita memahami tanggung jawab audit, tanggung jawab manajemen ya. Untuk mencapai tujuan audit tersebut kita ada beberapa tahapannya. Seperti itu. Ada yang punya pertanyaan sebelum ada yang mereview? Izin Pak, bertanya. Ya, silakan. Ada kebingungan sedikit, misalnya gini kan Pak. Kita kan auditor ini mau mengaudit, mau mengetahui transaksinya itu kan apakah betul atau mungkin ada kecurangan gitu Pak. Nah, ya, jadi sebentar bedakan. Ada transaksi, ada saldo. Ya, transaksi itu yang terjadi sepanjang tahun yang ujungnya nanti jadi saldo juga, saldo neraca, saldo rugi laba ya. Oke, lanjut.
Nah, misalnya ini Pak, di dalam transaksinya kita lihat ternyata tidak benar, yang berakibat kan nanti pada saldonya ternyata saldonya lebih rendah daripada Misalnya yang saldo apa? seharusnya. Misalnya saldo apa? Misalnya Akun apa? account receivable misalnya Pak. Account receivable. Oke. Nah, misalnya gitu. Nah, kan secara logika itu kan sebenarnya tidak menguntungkan si manajemen secara terselubung, atau sebenarnya tidak ada sisi kecurangan yang menguntungkan mereka. Nah, itu apa perlu dipertanyakan juga, Pak, oleh auditor? Ya. Jadi itu bagian dari yang akan dicek oleh auditor, ya. Jadi terkait dengan account receivable, misalnya Telkom, misalnya pada akhir tahun punya account receivable 30 miliar. 30 miliar ini tagihan kepada berapa customer? 2.000 customer, ya. Tentunya kita nggak mungkin mengecek 2.000 customer itu, ya. Tentunya kita akan melakukan sampel, ya, misalnya 10%, ya. Kita ambil yang besar-besar misalnya, ya. 200 customer, ya. Mungkin 200 itu kita ambil yang 100 yang besar, yang 50 yang sedang, 50 yang kecil barangkali, ya. Nah, kita meyakinkannya bagaimana? Ada dalam audit namanya kita tanyakan aja ke customernya. Ya, kita bikin surat, tolong customer jawab langsung ke kita, ya. Tentunya dengan surat pengantar dari Telkomnya, ya. Tapi jawabannya langsung ke kita, sehingga kita lebih percaya, ya. Nanti minggu depan kita lihat bagaimana mendapatkan bukti. Salah satunya itu namanya konfirmasi. Kita tanya langsung ke customer, betul nggak tanggal 30 Desember punya utang ke Telkom misalnya 1,5 miliar, 400 juta, 500 juta, ya. Kalau dia jawab betul, berarti kita sudah yakin bahwa angkanya itu oke, ya, kalau terkait dengan piutang, ya. Bisa saja dalam proses pencatatan tadi ada kesalahan-kesalahan, ya, sehingga balance-nya menjadi nggak pas. Nanti hasil konfirmasi kan akan kita lihat di catatan perusahaan, customer-nya ini punya hutang 400 juta. Begitu kita tanya, oh enggak, hutang saya 300 juta. Oh, nah ini tentu akan direkonsiliasi dengan perusahaan. Di catatan 400 juta, yang berutang mengaku hanya 300 juta. Ya, tinggal rekonsiliasi. Ya, ada berapa kali terjadi transaksi penjualan, berapa kali pembelian, ya kan ada buku besar tambahannya terhadap customer tersebut, ya. Tinggal direkonsiliasi mana yang cocok, mana yang nggak cocok, ya. Bisa saja dia sudah membayar tapi belum dicatat, atau nyatanya tadi salah, ya, harusnya utangnya hanya satu transaksi misalnya 200 juta, dicatat 220 juta, ya. Bisa seperti itu. Begitu, ya. Jadi itu yang nanti kita akan pelajari lebih lanjut minggu depan. Artinya itu bagian daripada tugas auditor yang akan membuktikan, ya, ketidaksesuaian itu. Tentunya kalau ada kesalahan akan diusulkan dikoreksi, begitu, ya. Ada lagi? Izin Pak. Ya. Ini terkait asersi, apakah udah dibahas ya? Kalau misalkan gini, saya mau bertanya Pak. Ya, silakan. Asersi manajemen itu kemarin kan saat resume itu ada asersi manajemen. Jadi saya itu masih agak bingung. Asersi itu pernyataan manajemen yang tadi kita lihat di depan, ya, inilah pernyataan manajemen, ya. Nah, ini pernyataan manajemen bahwa laporan keuangan tanggung jawab manajemen dan bahwa laporan keuangan itu oke. Yang oleh auditor di buku AREN kita kelompokkan dalam dua ini di situ 17. Kalau sebelumnya disclosure dipisah, sekarang nempel di masing terkait pernyataan itu dikelompokkan, ya, implisit, ada transaksi, ada juga saldo, ya. Yang di transaksi itu mengandung makna bahwa pernyataan itu occurrence, complete, accuracy, posting, classification, timing, dan presentation, dan saldo juga seperti ini. Oke, pertanyaannya. Berarti dari asersi itu ada beberapa halaman gitu Pak ya? Atau yang tadi? Oh iya, asersinya tadi kan selembar. Nah, auditor itu asersi itu dirinci. Itu artinya
angka-angka di neraca, angka-angka rugi laba, ya, terkait dengan rugi laba misalnya sales, ya, sales itu 100 miliar memang terjadi, 100 miliar, memang 100 miliar, tidak harusnya 120 miliar tapi hanya dilaporkan 100 miliar, lengkap, akurasi. Memang misalnya tadi kuantitinya 100, price per unitnya 50, ya dihitung seperti itu, ya, akurat. Posting, ya, dicatat di jurnal seperti itu, dipindahkan ke bursa, dibuat neraca saldonya memang seperti itu juga, ya. Diklasifikasikan juga sesuai dengan sales-nya segala macam. Ya, pertanyaannya termasuk timing di sini, ya. Kalau terutama nih timing di 31 Desember. Kalau dia penjualan 29 Desember, lihat kontrak penjualannya. FOB destination atau FOB shipping point, ya. Kalau FOB-nya destination, tanggal 29 baru dikirim, tapi baru diterima oleh customer tanggal 4 Januari, kalau dicatat berarti kurang tepat, timingnya nggak pas, ya, nanti kan diusulkan koreksi, ya, termasuk presentation and disclosure di sini. Oke, pertanyaannya. Satu lagi Pak, berarti dari sepemahaman saya berarti dari asersi itu dari manajemen. Terus nanti akuntan ini memeriksa dengan beberapa tujuan yang ada di sini Pak, ya? Ya, itu pernyataan itu kan yang diminta oleh pemegang saham, tolong cek nih pernyataan ini benar apa enggak. Nah, itu jadi tujuan audit, ya, tujuan auditor. Kan kita diminta oleh pemegang saham, tolong cek pernyataannya benar apa enggak. Nah, itu jadi tujuan audit kita, kemudian kita jabarkan dalam saldo-saldo akun tadi kan, sales, accounts receivable. Nah, tentunya itu menjadi tujuan audit khusus kita tadi, terkait dengan accounts receivable, terkait dengan sales. Nah, betul nggak itu kalau sales itu terjadi, betul nggak sales itu lengkap dilaporkan. Ya. Kemudian betul nggak timingnya, nggak ada yang dimajuin, nggak ada yang dimundurin. Ya, harusnya dicatat 29 Desember, memang catat 29 Desember. Harus catat 4 Januari tahun berikutnya, ya catat 4 Januari tahun berikutnya, nggak dimajuin ke tanggal 29 Desember. Karena FOB-nya FOB destination misalnya. Ya. Begitu. Mengerti, Pak. Oke. Ya. Ada lagi yang lain mau bertanya? Izin Pak, satu lagi Pak. Ya, silakan. Mau nanya Pak, kalau misalnya kan ada transaksi dari perusahaan yang misalnya nilainya itu di ujungnya kecil, misalnya 25 juta, 20 perak gitu Pak, lalu perusahaan buat memaklumi gitu. Jadi dibuatnya 25 juta pas. Itu apa perlu juga Pak? Ya, kan. Pertanyaan. Oh iya. Tadi kita lihat di laporan audit kita, judulnya apa di sini? Isinya. Ya. Bahwa ya, tanggung jawab auditor untuk menyatakan opini atas laporan keuangan yang berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar, ya, standar mengharuskan untuk mematuhi ketentuan melaksanakan berkaitan memadai. Oke, ya. Nah, di sini kita lihat ya, satu audit melibatkan prosedur tentang angka-angka dan laporan keuangan dipilih tergantung pertimbangan auditor, ya. Bla 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 bla, penilaian segala macam, ya. Dan segala macam. Nah, baru di opini. Jadi laporan keuangan konsolidated terlampir secara wajar dalam semua hal yang material. Ya, opini kita kaitannya dengan material, ya, kita melakukan audit bla 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 bla, yang ujung-ujungnya apakah laporan keuangan bebas nggak dari salah saji material, ya. Jadi kalau angkanya tadi selisih 500 juta, 2 juta, baik lagi, ya. Nanti ada bab khusus kita di pertemuan keempat kalau nggak salah, ya. Bicara materialitas, karena itu fokus auditor. Ya, mungkin laporan keuangan Telkom ada mengandung kesalahan, tapi tetap kita kasih opini oke, ya, wajar, ya, unmodified. Karena apa? Kesalahan itu tidak material. Kalau tidak material, ya, tidak mempengaruhi pembuat keputusan, ya. Jadi fokus kita adalah apakah laporan keuangan itu ada yang kesalahan yang mempengaruhi pembuat keputusan apa tidak. Kalau enggak, ya sudah, kita nyatakan laporan keuangan oke-oke aja. Silakan dipakai. Kalau ada, tentunya kita akan usulkan koreksi. Kalau hanya cuma mungkin 2 juta, 5 juta, ya kalau sebesar Telkom mungkin nggak material, nggak perlu kita usulkan koreksi,
Ya, kalau mau dikoreksi silakan dikoreksi juga nggak masalah. Ada lagi? Oke, ya. Oke, kalau gitu Jodis Tira, halo Jodis. Iya, Pak. Ya, bisa direview bab 5 nih, core-nya ya. Kita belajar audit, teknis auditnya kita mulai dari asersi manajemen ini, ya. Dimulai dari asersi manajemen, Pak. Ya, dari bab 5 ini ya. Kita memahami tujuan audit, tanggung jawab manajemen ya. Dari yang sudah dibaca, sudah dibuat summary-nya, kemudian tadi udah saya sampaikan sedikit. Silakan dibuat, disampaikan apa yang bisa dipelajari dari bab 5 ini. Baik, Pak. Kalau dari ringkasan mengenai tanggung jawab dan tujuan audit, yang pertama yaitu tanggung jawab dalam manajemen dan auditor itu sendiri. Dari manajemen memiliki tanggung jawab dalam ketepatan mengenai penerapan dari standar akuntansi, penyelenggaraan pengendalian internal yang memadai, kemudian penyajian laporan keuangan yang dilakukan secara wajar. Kemudian tanggung jawab untuk seorang auditor pada laporan keuangan yaitu meningkatkan kepercayaan pengguna bagi laporan keuangan. Kewajaran laporan keuangan nantinya diukur dari tingkat kesesuaian dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Kemudian ya, lanjut. Halo, suaranya nggak ada? Halo? oh iya, Pak, maaf, Pak, tadi kemut. Tadi yang tujuan dan tanggung jawab belum tersampaikan ya, Pak? Sudah sampai depan sudah tersampaikan. Oh iya. Untuk asersi manajemen yaitu pernyataan yang tersirat atau dinyatakan dengan jelas oleh seorang manajemen. Jadi seorang manajemen mengenai jenis transaksi dan akun yang terkait dalam laporan keuangan itu sendiri menggolongkan dalam 5 kategori asersi. Untuk asersi yang pertama yaitu asersi mengenai keberadaan dan keterjadian. Berkaitan dengan apakah aktiva, kewajiban, dan ekuitas yang tercantum dalam neraca benar-benar ada. Untuk yang kedua, asersi mengenai kelengkapan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya ada dalam laporan keuangan telah dimasukkan. Asersi ini berlawanan dengan asersi eksistensi atau asersi keberadaan. Asersi kelengkapan berkaitan dengan kemungkinan hilangnya hal-hal yang harus dicantumkan dalam laporan keuangan. Kemudian asersi yang ketiga yaitu asersi mengenai hak dan kewajiban. Asersi ini berhubungan dengan apakah aktiva memang menjadi hak perusahaan dan hutang menjadi kewajiban perusahaan tersebut yang terjadi pada tanggal tertentu. Kemudian yang keempat, asersi mengenai penilaian dan alokasi. Mengenai masalah apakah aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, atau beban telah dimasukkan ke dalam laporan keuangan secara angka yang wajar atau belum. Kemudian yang terakhir yaitu asersi mengenai penyajian dan pengungkapan. Asersi yang menyangkut masalah apakah komponen-komponen dalam laporan keuangan telah diklasifikasi, dijelaskan, dan diungkapkan dengan sepantasnya. Berikut itu tadilah yang mengenai asersi manajemen, Pak. Ya. Lanjut, silakan.
Halo, suaranya hilang. Halo. Jodis? Iya, Pak. Ya, Iya, suaranya. Pak. Ya, udah. Sebentar, Pak. Nah, jadi mengenai tujuan audit berkaitan dengan saldo, Pak. Ya. Jadi tujuan ini mengikuti asersi manajemen yang tadi dan memberikan kerangka kerja untuk membantu auditor mengumpulkan bahan bukti yang cukup. Jadi tujuan audit mengenai saldo ini ada 9 tujuan audit. Yang pertama eksistensi, kedua kelengkapan, akurasi, klasifikasi, pisah batas, kecocokan rincian, nilai realisasi, hak dan kewajiban, serta penyajian dan pengungkapan. Untuk tujuan audit spesifiknya yang berkaitan dengan saldo, yaitu setelah tujuan audit yang sebelumnya tadi itu, tujuan audit umum, telah dipahami, perlu dikembangkan menjadi diterapkan pada saldo akun tersebut, yaitu saldo akhir di akun-akun neraca seperti piutang usaha, persediaan, dan hitung wesel. Kemudian tujuan audit umum mengenai transaksi yang berfungsi sebagai kerangka kerja bagi auditor dalam mengumpulkan bahan bukti yang cukup dibutuhkan oleh standar pekerjaan lapangan ketiga dan untuk memutuskan bahan bukti yang pantas. Lagi untuk siklus laporan keuangan, siklus transaksi keuangan. Jadi siklus ini terjadi sesuai dengan urutan kegiatan dalam organisasi. Dari yang sudah saya ringkas, terdapat beberapa siklus. Yang pertama, siklus pendanaan. Berhubungan dengan pendanaan seperti melalui saham, obligasi, atau utang bank. Yang kedua, siklus investasi aset tetap. Berhubungan dengan transaksi aset tetap dimulai dengan perolehan, pemeliharaan, hingga penghentian dari aset tetap tersebut. Yang ketiga, siklus operasional berhubungan dengan operasional perusahaan seperti siklus pengeluaran yang berhubungan dengan barang jasa untuk kegiatan operasional perusahaannya. Kemudian siklus produksi berhubungan dengan aktivitas produksi perusahaan, yaitu mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Kemudian yang ketiga itu siklus sumber daya manusia. Yang terakhir siklus pendapatan. Kemudian yang terakhir yaitu siklus investasi instrumen keuangan, Pak. Berhubungan dengan transaksi investasi sekuritas. Jadi itu Pak yang bisa saya ringkas. Oke. Ya. Jadi Ciraya, terima kasih. Ya. Oke, satu kali lagi coba kita minta review dari Kaista. Halo Kaista, berkenaan bab 5. Ya Pak. Jadi review dari bab 5 bahwa auditor sendiri dalam mengerjakan tanggung jawabnya itu memiliki cara sendiri untuk menyederhanakan agar memudahkan proses audit. Salah satunya dengan menggunakan pendekatan siklus, siklus keuangan. Jadi kurang lebih pendekatannya seperti menyatukan beberapa transaksi yang mirip menjadi satu siklus dan menghubungkan manajemen. Asersi manajemen sendiri merupakan pernyataan dari manajemen yang dibagi menjadi hal-hal yang berkaitan dengan transaksi dan juga saldo. Asersi ini sendiri yang nantinya akan menjadi tujuan dari auditor. Ya. Sebentar, Pak.
Jadi secara umum tanggung jawab manajemen itu lebih ke penyiapan laporan keuangannya, sedangkan auditor adalah pengevaluasi dari laporan keuangan, apakah laporan keuangan sudah sesuai ketentuan atau belum. Beberapa tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi atau yang berasal dari asersi manajemen tadi. Itu ada 6. Ada eksistensi, itu mengenai apakah transaksi yang ada benar-benar terjadi. Yang kedua ada kelengkapan, itu mengenai apakah semua transaksi sudah tercatat di laporan keuangan. Yang ketiga ada akurasi, ada juga klasifikasi. Yang kelima ada timing, pencatatan kapan transaksi terjadi, dan ada posting pengiktisaran. Terus ada juga yang berkaitan dengan saldo. Nah, yang berkaitan dengan saldo itu ada 6. Ada eksistensi, ada kelengkapan, akurasi atau apakah yang disajikan sudah benar atau belum, klasifikasi, pisah batas, kecocokan rincian, nilai realisasi, hak dan kewajiban, dan penyajian dan pengungkapan. Untuk tujuan audit khusus. Untuk tujuan khususnya yang berkaitan dengan transaksi itu penerapan dari tujuan audit umum itu tersendiri ke setiap jenis golongan transaksi yang material dalam audit, seperti penjualan, penerimaan kas, perolehan barang dan jasa, penggajian, dan lain-lain. Untuk tujuan audit khusus atau spesifik berkaitan dengan saldo, itu dikembangkan setelah tujuan audit umum tercapai. Tuh, Pak. Oke. Ya. Ya, cukup, Kaista. Terima kasih, ya. Sekali lagi, satu lagi terkait dengan review ini. Lisa Fitri, halo Lisa. Lisa. Halo Lisa. Iya, Pak. Ya, bisa direview sedikit. Maaf, Pak, tadi terputus sebentar. Baik, saya akan menjelaskan tentang asersi manajemen. Jadi, asersi manajemen adalah representasi pernyataan yang tersirat atau diekspresikan oleh manajemen tentang kelas transaksi dan akun serta pengungkapan yang terkait dengan laporan keuangan. Nah, menurut standar auditing internasional dan standar auditing oleh AECPA mengklasifikasikan asersi ke dalam 3 kategori. Yang pertama adalah asersi tentang kelas transaksi dan peristiwa selama periode yang diaudit. Yang kedua, asersi tentang saldo akun pada akhir periode. Dan yang ketiga adalah asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Nah, ketiga asersi ini memiliki objektif khusus. Kalau asersi tentang kelas transaksi dan peristiwa, itu ada yang pertama, keterjadian atau occurrence, adalah tentang transaksi dan peristiwa yang dicatat telah terjadi dan bersangkutan dengan entitas tersebut. Yang kedua ada kelengkapan atau completeness. Semua transaksi dan peristiwa harus dicatat secara lengkap. Lalu yang ketiga ada keakuratan. Jumlah dan data lain yang bersangkutan dengan transaksi dan peristiwa yang dicatat telah dicatat dengan benar. Yang keempat ada klasifikasi. Transaksi dan peristiwa telah dicatat dalam akun yang tepat. Lalu yang kelima ada cut-off, transaksi dan peristiwa telah dicatat dengan periode akuntansi yang benar. Dan yang keenam ada hak dan kewajiban. Entitas itu memegang hak atau kendali atas aset dan kewajiban merupakan kewajiban entitas itu. Lalu ada asersi tentang saldo akun. Asersi tentang saldo akun ini ada eksistensi, yaitu mengenai pencatatan aset dan kewajiban dan ekuitas yang ada. Yang kedua ada kelengkapan, semua aset, kewajiban, dan kepentingan ekuitas yang harus dicatat sudah dicatat. Yang ketiga penilaian dan alokasi.
aset, kewajiban, dan kepentingan ekuitas dimasukkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat, dan setiap hasil penyesuaian penilaian dicatat dengan tepat. Lalu ada tadi hak dan kewajiban. Lalu ada asersi tentang penyajian dan pengungkapan, keterjadian dan hak serta kewajiban. Peristiwa dalam transaksi yang diungkapkan telah terjadi dan bersangkutan dengan entitas itu. Kelengkapan. Semua pengungkapan yang harus dimasukkan dalam laporan keuangan telah dicantumkan. Keakuratan dan penilaian, yaitu tentang informasi keuangan dan yang lain telah diungkapkan secara tepat pada jumlah yang tepat. Yang keempat ada klasifikasi dan dapat dipahami. Informasi keuangan dan yang lain telah dicatat, disajikan, dan diuraikan secara tepat, serta pengungkapan telah dinyatakan dengan jelas. Lalu yang terakhir tadi ada hak dan kewajiban. Begitu, Pak. Oke. Ya. Ya, terima kasih Lisa ya. Jadi manajemen buat laporan keuangan, manajemen bikin pernyataan, laporan keuangan oke. Kita diminta antara lain oleh pemegang saham, tolong cekin tuh pernyataannya benar-benar oke apa enggak. Kalau kita kelompokkan tadi ada transaksi, ada saldo, ya. Tentunya itu menjadi tujuan audit umum kita. Nah, pada saat kita mengecek saldo-saldo akunnya, itu menjadi tujuan audit khusus kita. Sehingga misalnya tadi ada penjualan, tujuan audit khusus kita, di laporan laba rugi dilaporkan penjualan 100 miliar. Nah, tentunya kita sebagai auditor yang diminta oleh pemegang saham untuk ngecek, benar nggak nih 100 miliar? Jangan-jangan cuma 10 miliar. Ya, occurrence. Oh, benar nggak nih 100 miliar? Jangan-jangan sebetulnya 120 miliar. Ya, completeness. Ya, nah itu menjadi tujuan audit khusus kita. Nah, selanjutnya mungkin di langkah audit selanjutnya adalah gimana kita mikirkan untuk mencapai tujuan tadi, untuk membuktikan pertanyaan audit kita tadi, tujuan audit kita tadi, apakah memang itu terjadi ataukah dan juga apakah memang semua yang terjadi memang dicatat, ya. Nah, tentu langkah-langkah audit kita bisa berbeda-beda satu auditor dengan auditor lain, tapi secara umum tentunya kita ingin membuktikan tujuan tersebut, ya, mencapai tujuan tersebut. Antara lain kita akan bisa kita lakukan mengecek dokumen keterjadiannya, ya. Kalau memang 100 miliar ini setiap bulan misalnya 10 miliar, nah mungkin di bulan-bulan tertentu atau di semua bulan kita sampel bukti transaksinya, ya, 10 bukti atau 100 bukti, gantung besar kecilnya, kita cek. Ya, kalau penjualan tentunya kan tadi akan ada order dari customer, akan ada pengiriman barang dari kita, ada tanda terima yang ditandatangan oleh customer, kemudian ada tagihan dari klien kita kepada customer tersebut. Ada nggak dokumen ini semua? Ya, kalau ada, berarti kita bisa yakin memang yang 100 miliar ini memang terjadi, ya. Nah, kaitannya dengan akun-akun di neraca, saldo-saldo, ya, misalnya kas dilaporkan ada saldo kas 30 miliar. Ada di berapa bank? Ada tersebar di 20 bank. Ya, kita kirim surat aja ke banknya. Bank A, betul nggak saldo Telkom di sini pada 31 Desember sekian miliar. Bank B sekian miliar, ya. Itu untuk menjawab asersi terkait dengan eksis memang ada per 31 Desember, ya. Sehingga kalau itu dijawab oleh banknya, kita sebagai auditor bisa menyampaikan ke pemegang saham, oke, benar nih memang ada 30 miliar. Saya sudah cek, sudah tanya ke banknya. Memang uangnya ada 30 miliar di 20 bank misalnya. Ya. Itu langkah-langkah audit dari tujuan audit khusus tadi, ya. Langkah-langkah audit itu kita jalankan, dapat bukti audit yang kaitannya dengan kas di bank. Bukti auditnya apa? Jawaban dari bank, ya, surat jawaban atau istilahnya konfirmasi tadi, jawaban konfirmasi. Nah, itu kita dokumentasikan. Itulah bukti audit. Yang kaitannya dengan tadi penjualan, langkah-langkah auditnya kita cek dokumen pendukungnya. Nah, kita buat tabelnya. Penjualan bulan Januari, invoice nomor sekian. Ini ada bukti invoice-nya, ada
tanda terima barangnya, ada di pengirimannya, ada ordernya. Berarti ini kita bisa yakinkan. Ya, udah ada bukti, kita bisa simpulkan di sana. Ya. Nah, itu kira-kira gambarannya. Ada yang punya pertanyaan? Terkait dengan bab 5 ini, ya. Ada yang punya pertanyaan? Ya. Kalau nggak ada, kita ke breakout room ya. Ini tolong di print screen nih soalnya ya, nanti petanya saya kirim ya. Ya, ini tolong di print screen ya. Oke, ya pertanyaan nanti saya kirim di WA group ya. Tolong didiskusikan. Oke, silakan join ke masing-masing roomnya ya. Ini yang jet semua. Saya lihat di sini baru beberapa kelompok yang upload ya. Belum sampai ya. Kelompok 2, kelompok 3 sudah upload belum? Kok belum kelihatan? Gading? Indra? Udah upload belum ya? File-filenya, Pak. Ya? Masih makan file-filenya. Oh, compile filenya. Oke. Ya. Ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 5 sama ini yang baru kelihatan nih. Kelompok 1 sama kelompok 4 baru kelihatan ya. Oke, sambil menunggu kelompok lainnya upload, ini yang sudah mengupload kelompok 1. Coba bisa di-sharing yang jawaban nomor 1-nya. Dibaca aja juga boleh, nggak usah ditampilin. Ya, kelompok 1 siapa? Christian? Halo Christian. Siapa? Ya, bisa di-sharing jawabannya. Jadi jawaban dari kelompok 1 untuk pertanyaan pertama yaitu siklus akuntansi PT Digital Indonesia pada pendapatannya memperoleh 970 juta pada tahun 2012. Namun pada tahun 2013 pendapatan meningkat menjadi 5,9 miliar saat pendapatan 5,9 miliar. Saat pendapatan meningkat, piutang PT Digital Indonesia meningkat juga sebesar 128%. Disitulah terdapat perbedaan dari sisi akuisisi dan pembayaran. PT Digital Indonesia menagih piutang rata-rata hanya 115 hari, sedangkan untuk KAP itu yaitu 160 hari. Sekian, Pak. Oke, dari segi auditnya gimana? Kan yang pertanyaan nomor 1 itu diminta perbedaan siklus akuntansi dan siklus audit. Dari segi auditnya bagaimana?
Halo, dari kelompok 1. Bernardus, barangkali Bernardus. Kami yang audit belum. Ya. Coba ini aja, normatif aja kan. Kalau akuntansi seperti apa, kalau auditnya seperti apa, ini kan balikin aja ke proses penyusunan laporan keuangan, proses audit. Bisa di Halo, kelompok 1. Penyusunan laporan keuangan seperti apa prosesnya? Bernardus? Untuk menyusun laporan keuangan perusahaan, gimana langkah-langkahnya? Pertama transaksi, Pak. Ya. Lalu ada jurnal. Ya. Lalu ada buku besar. Ya, artinya sama saja dengan yang kita pelajari kan, secara umum akan seperti itu. Ya. Cuman pencatatan di jurnal ada yang mencatatnya seperti yang kita pelajari ya, waktu mungkin nggak ada lagi dalam di pendekatan software yaitu di general journal. Ya, yang kebanyakan mungkin ada special journal ya, yang kas catat buku kas, yang penerimaan pengeluaran ya ada softwarenya sendiri-sendiri ya, ada modulnya sendiri-sendiri ya. Nah, kalau dalam proses auditnya bagaimana proses auditnya? Tadi kan proses akuntansinya ya, ada kejadian transaksi bersifat keuangan, ada bukti, dicatat sampai jadi laporan keuangan. Itu yang dilakukan oleh perusahaan yang akan kita audit. Nah, kita dalam mengauditnya seperti apa? Tadi kita baru pelajari. Mungkin dijawab oleh Christina. Halo Christina. Ya, Pak. Bisa diulang, Pak, pertanyaan. Iya. Tadi pertanyaan nomor 1. Untuk mengauditnya bagaimana ininya auditor melakukannya? Secara umum yang tadi kita pelajari. Cek dari laporan keuangannya. Ya. Ke transaksi. Ya, kalau boleh tahu apa tahapannya, barangkali secara umum kan kita bisa, tadi kita udah pelajari itu, ya. Auditing memiliki siklus kebalikan dari akuntansi. Ya. Dari laporan keuangan, kemudian ke buku besar, kemudian ke transaksi. Setelah diidentifikasi, kemudian bukti dan transaksinya diukur dan dicatat dan diklarifikasi dalam catatan akuntansi. Ya, jadi output kalau balik ke yang tadi kita pelajari di bab 5, seperti apa tahapan kita? Ada fasenya tadi? Ada 4 fase tadi kita. Secara teknis tentu kita balik dari laporan keuangan, kita cek sampai ke bukti. Ya. Tapi untuk proses fasenya ada 4 fase yang tadi kita pelajari. Ya. Tapi secara kalau kita sandingkan dengan akuntansi dari bukti ke laporan keuangan. Kalau kita mau audit dari laporan keuangan, kita cek ke buktinya. Tentunya tidak semua transaksi, bukti transaksi kita akan cek ya. Terlalu banyak, nggak sanggup kita ya. Sehingga kita melakukan beberapa fase. Fase pertama kita melakukan persiapan ya. Sehingga kita akan fokus ke transaksi-transaksi yang berpotensi ya beresiko
terjadi misstatement, tapi misstatementnya yang material, ya. Itu fokus audit kita. Oke, kelompok kedua, nomor 2 bisa di sharing. Halo, kelompok 2. Halo, Pak. Ya. Yang nomor 2 itu. Ya, kenapa? Bentar, saya bacakan pertanyaannya terlebih Ya. dahulu, Pak. Kenapa bank yang akan memberikan pinjaman pada PT Sarana Informasi meminta laporan keuangan PT Sarana Informasi yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar? Tapi di sini kan PT Sarana Informasi, sedangkan yang Bapak kirim itu adalah PT Digital Indonesia. Jadi kami menjawabnya seperti ini, Pak. Oh, Hal iya. ini dikarenakan PT Digital Indonesia sudah merupakan perusahaan persero yang wajib diaudit oleh KAP. Selain itu, audit laporan keuangan ini akan memberikan kepercayaan kepada bank untuk memberikan pinjaman lagi kepada PT Digital Indonesia. Oke. Ya, jadi tentunya bank kan perlu membuat keputusan apakah ini PT Digital ini kalau dikasih pinjaman ya nanti bunganya jatuh tempo, sanggup nggak bayar bunganya? Nanti pokoknya jatuh tempo, sanggup nggak bayar pokoknya? Ya, tentu dia akan melakukan beberapa analisis pertimbangan-pertimbangan ya. Salah satunya dia tentunya akan melihat laporan keuangan. Nah, laporan keuangannya tentu kan sebelum dia gunakan untuk dianalisis, dipertimbangkan, dia perlu yakin dulu laporan keuangannya oke apa enggak ini ya. Kalau nggak oke, nggak ada gunanya dia lakukan analisis, dia lakukan pertimbangan based on laporan keuangan. Sehingga dia perlu yakin dulu, untuk itu dia perlu ada orang yang mengecek. Kalau udah oke, tentu baru dia melakukan analisis yang dia perlukan. Ya, mungkin dia akan lihat perbandingan antara hutang dengan modal, current asset dengan current liabilities, ya, sehingga dia bisa buat keputusan. Ya, kalau tinggal berapa menit lagi. Oke, kelompok 3. Halo, kelompok 3. Ya, silakan pertanyaan nomor 3. Ya, pertanyaan nomor 3. Berdasarkan informasi di atas, asumsi mana untuk transaksi penjualan yang harus saudara perhatikan? Mengapa? Menurut pertimbangan kelompok kami, jawaban nomor 3 itu saldo yang perlu penjualan yang harus diperhatikan itu yang pendapatan di Surabaya. Sebab menurut kami pasar di Surabaya itu memiliki predikat pasar yang sulit untuk dimasuki perusahaan di Jakarta seperti PT Digital Indonesia. Jadi sedangkan pendapatan PT Digital Indo itu yang basisnya di Jakarta meningkat, jadi agak kurang. Kalau kita kaitkan dengan yang kita pelajari bab 5, terutama terkait dengan asersi transaksi, itu kan banyak asersinya, ya. Asersi mana mungkin kita akan fokuskan? Asersi banyak. Nah, dari informasi sekilas yang tadi kita ditampilkan di kasusnya, kita akan fokus ke asersi mana utamanya dari data yang informasi yang ada. Asersi transaksi apa aja tadi? Halo, kelompok 3. Kan tadi kita lihat ada 2 kelompok asersi transaksi sama asersi saldo. Asersi transaksi terkait dengan transaksi penjualan. Nah, itu kita akan fokus dari data yang ada ke asersi yang mana. Ini kan penjualan meningkat ya. Meningkatnya dahsyat sekali. Sehingga bagi kita yang diminta oleh bank untuk mengecek benar enggak nih penjualan ini ya. Asersi mana kita akan fokusnya terkait dengan data tersebut. Coba asersinya apa aja tadi yang kita pelajari dari yang udah dibaca dan dibuat resumenya? Asersi terkait dengan transaksi. Kelompok 3. Oh, sudah habis waktunya. Oke. Asersi apa? Kelompok 3? Ada penjualan di Surabaya, Pak. Ya, itu oke-nya. Tapi dari segi asersi kan pernyataan manajemen yang akan kita uji pernyataan yang mana? Yang ada kan ada occurrence, ada completeness, ya, ada accuracy. Nah, dari informasi yang ada, oke, yang Surabaya kita akan cek, tapi
yang akan kita cek, kita akan fokuskan asersi yang mana? Tentunya kalau ada penjualan meningkat yang tidak lazim, tidak kok meningkat sangat besar, tentunya kan dalam pertanyaan kita sebagai auditor, betul nggak nih transaksi ini? Benar-benar ada apa nggak? Terjadi apa nggak peningkatan ini? Ya, tentunya kita akan fokus terutama ke asersi yang terkait dengan occurrence dulu tentunya kan. Ya, kenapa? Karena kok naiknya besar sekali. Ya, jangan-jangan nggak sebesar itu gitu kan. Oke, kelompok 4, pertanyaan nomor 4 terkait dengan asersi saldo. Ya, receivable nih meningkat. Ya, sales meningkat, receivable meningkat lebih besar lagi. Nah, tentunya kita akan pertanyaan pernyataan manajemen yang akan kita pertanyakan akan menjadi tujuan audit kita, asersi yang mana nih? Kelompok 4. Sesi saldo ada beberapa, ada eksistensi, ada completeness. Ya. Kita akan concern terhadap asersi yang mana? Sebentar, Pak. Kalau dari kami kelompok 4, asersi saldo mengenai meningkatnya besar sekali ya, bahkan melebihi dari peningkatan sales sepertinya kan. Sehingga mungkin kita ya, eksistensi tentu kita akan jangan-jangan ada enggak nih piutang sebesar ini. Kok tidak sepertinya ada yang perlu kita perdetail di sini ya, supaya kita yakin memang piutangnya terjadi peningkatan seperti saldo yang disajikan di dalam neracanya. Oke, yang terakhir kelompok 5 bisa di-share. Untuk mencapai ya tujuan audit tadi ya, baik yang transaksi penjualan maupun yang saldo piutang, kira-kira kita bagaimana membuktikannya? Bagaimana mencapai tujuan audit tadi? Misalnya yang piutang saja deh. Tadi piutangnya meningkat. Kita ingin meyakinkan piutang sebesar tersebut ada apa enggak? Nah, langkah-langkah kita apa? Kelompok 5. Kapan saya saja. Izin menjawab, Pak, dari ya, diskusi kelompok kami. Ya. Dengan memperhatikan terkait tahapan dalam proses audit, yang pertama merencanakan dan merancang pendekatan audit terlebih dahulu, di mana prosesnya kemudian mendapatkan pengetahuan atas bidang usaha klien terlebih dahulu, kemudian memahami struktur pengendalian intern klien dan menetapkan resiko pengendalian. Dilanjutkan dengan uji pengendalian dan transaksi, pengujian atas pengendalian, pengujian keefektifan pengendalian untuk membenarkan tingkat resiko yang lebih rendah. Kemudian pengujian atas transaksi itu pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang mendukung transaksi. Prosedur selanjutnya yaitu melaksanakan prosedur analitis dan pengujian terinci atas saldo. Di mana prosedur analitis digunakan untuk menetapkan kelayakan transaksi dan saldo secara keseluruhan, dan pengujian terinci atas saldo yaitu prosedur khusus untuk menguji kekeliruan moneter dalam saldo-saldo laporan keuangan, dan yang terakhir menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit dengan menggabungkan seluruh informasi yang didapat untuk memperoleh kesimpulan dan memberikan opini pada akhir. Oke, ya bagus ya. Jadi dalam melakukan proses auditnya kita melalui 4 fase tadi ya. Nah, kaitannya dengan hal yang khusus terutama terkait dengan piutang, tentunya kita akan melakukan langkah-langkah pengujian saldo piutang ya, yang secara teknis lazimnya piutang kita akan konfirmasikan ya kepada pihak-pihak yang punya hutang ke customer kita ya. Itu salah satu yang mungkin kita bisa meyakinkan betul nggak eksis apa enggak nih piutang ini ya, terkait dengan penjualan yang cukup besar ini memang terjadi apa enggak. Kita akan menguji dokumen keterjadian penjualan tersebut ya. Tentunya itu akan kita lakukan di fase kedua, ketiga ya, setelah kita melakukan fase 1 perencanaan, dan terakhir tentu akan menerbitkan laporan auditnya. Oke, saya kira tolong di review lagi yang bab 5 ya, asersi pernyataan manajemen
oleh auditor dikelompokkan dalam sesi terkait transaksi, ya biasanya ke akun-akun rugi laba, ya. Kemudian sesi terkait dengan saldo, ya pernyataan manajemen tentang saldo, terutama saldo neraca, ya. Nah, pernyataan ini yang kita diminta oleh pemegang saham untuk mengecek, yaitu yang menjadi tujuan audit umum kita terkait dengan akun-akun menjadi tujuan audit khusus kita. Ya, tujuan itulah yang akan kita capai dengan cara membuat langkah-langkah audit, ya langkah-langkah audit. Untuk mencapai tujuan tersebut kita jalankan dapat bukti audit. Nah, tadi disampaikan juga bukti audit yang banyak ini itulah yang akan menjadi dasar kita membuat kesimpulan audit. Apakah laporan keuangan PT Digital ini oke apa tidak, ya sehingga kita ekspresikan ya sesuai dengan tanggung jawab kita itu menyatakan pendapat kita. Oke, saya kira waktunya sudah habis ya. Saya kira cukup ya untuk tugas berikutnya sama membuat summary ya nggak banyak ya tapi tolong yang agak dalam karena itu penting ya. Tugas kelompok nanti akan kalau ada akan di-share di grup ya. Oke, ada yang punya pertanyaan sebelum kita akhiri? Oke, kalau nggak ada, selamat sore ya.